Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi yang kedua. Tentunya nggak kalah serunya nih dengan apa yang akan kita bahas di sesi kedua ini, yaitu tentang pengaruh media dan sosmed akan indoktrinasi LGBT. Ya, sesi ini akan dibawakan oleh Ibu Sylvia dari Garing Konseling. Oke, silakan Ibu Sylvia, lanjut. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen ya. Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Sylvia Kurniawan. Saya mengambil MTH S2 Konseling di STT Reform Indonesia. Dan saat ini saya melayani sebagai full-time counselor di Gading Counseling and Empowerment Center. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik nih, yaitu pengaruh media dan media sosial terhadap indoktrinasi LGBT. Sebelum mulai, saya mau ngajak kita semua buat kenalan dengan seseorang yang lagi viral banget belakangan ini. Perkenalkan, namanya Abigail Genef Arista Manuro. Kira-kira ada yang kenal nggak dengan orang ini? Kalau namanya agak asing, mungkin lebih kenal dengan nama bekennya, yaitu GG. Iya, ini adalah seorang remaja yang belakangan ini lagi viral banget dengan tagline-nya bercanda. Hanya karena dua patah kata itu aja dia bisa segitu viralnya. Nah, itulah yang ada di sosial media kita sekarang ini. Bahwa eh, hal-hal yang viral tuh gampang banget. Bahkan yang dalam tanda kutip bercandaan, yang dalam tanda kutip kurang berbobot justru jauh lebih viral dan jauh lebih mudah viral. Nah, selanjutnya, saya mau kenalin rekan-rekan sekalian juga dengan seorang tokoh lainnya. Mari kita kenalan dengan Laras. Bu Sylvie yang di-share itu Ya, bukan screen. Yang di-share itu oh slide oke. gitu. Sorry, saya ulang share lagi ya. Oke, thank you. Sudah? Udah oke, Bu. Udah, Bu. Oke. Oke, kita akan berkenalan dengan Laras. Mungkin ada yang pernah tahu, Laras ini dari Dear David, yaitu film di Netflix yang muncul di bulan Februari 2023. Nah, Laras ini menutup film dengan sebuah kalimat yang cukup menjadi pegangan buat orang-orang sekarang ini. Dia mengatakan, tidak seharusnya saya merasa malu ataupun bersalah. Saya adalah manusia muda yang punya gairah dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Memangnya itu salah? Saya rasa enggak. Nah, konteksnya Laras ini membuat sebuah cerita di sebuah platform mengenai fantasi seksualnya terhadap teman cowoknya. Nah, tahu-tahu platformnya ini tuh diketahui temannya dan jadi booming. Nah, pesannya ini tuh seolah mau bilang kalau jatuh cinta dan cara Laras mengungkapkan atau mengekspresikan cinta itu nggak salah. Nah, padahal dengan cara kayak gini, pandangan tentang cinta tentu jadi bergeser. Seolah-olah ya udah mau jatuh cinta aja, nggak perlu disertai dengan tanggung jawab, nggak perlu peduli dengan konsekuensinya. Nah, begitulah pandangan dunia ini sekarang ini tentang cinta. Mungkin kita berpikir, ah, itu kan cuma di film. Ya, siapa bilang? Ayo kita lihat. Ini adalah akibat-akibat yang ada di media sosial sekarang ini. Ini salah satu anonymous chat itu juga terkenal di Telegram. Orang-orang tuh bisa mencari siapa aja buat diajak chat dan ngobrol bareng. Dan melalui berita-berita ini, melalui potongan-potongan ini, kita bisa melihat bahwa hubungan seksual aja tuh udah nggak penting lagi dan dianggap ya biasa aja. Ini bahkan ada 3 bocah usia 8 tahun memperkosa anak TK sebanyak 5 kali. Dan ada yang dengan bangganya mengatakan umur 12 tahun udah nggak perawan dan mereka menikmati. Dan ada lagi yang bilang wajar kok usia 14 tahun sudah punya anak. 14 tahun. Terus ada yang komen, iya aku juga nikah 14 tahun. 14 tahun nikah, kemudian umur 13 sekarang udah punya anak satu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, selain itu ada lagi yang bilang ya udah pacaran sama cewek kan dosa, bukan muhrim. Ya udah sama cowok. Kemudian dia pergi ke gay bar.
Dan ini baru terjadi di bulan Mei 2023. Waktu itu dekat-dekat Pride Month, dan ternyata banyak orang yang mengadakan demo untuk Indonesia ini membuka kesempatan buat orang-orang dengan LGBT. Dan ini juga sempat ramai. Guru menemukan grup WA LGBT di siswa SD. Ini terjadinya di Riau. Dan ada lagi video gay kids yang dijual lewat Telegram. Pemerannya ada anak Indonesia. Dan pelakunya masih usia 17 tahun dan 21 tahun. Dan tadi juga sempat di-mention oleh Pak Iwan tentang Disney yang sekarang ini mensupport LGBT community. Dan lebih jauh lagi, teman-teman, sekarang ini ada wacana bahwa transgender woman bisa hamil karena mau ada transplantasi womb atau rahim. Wah, semakin kacau ya. Dan sekarang ini ada juga kemarin di penjara wanita, seorang wanita diperkosa oleh transgender yang jadi rekan dalam selnya dia. Dan kemudian sekarang muncul istilah babies. Jadi orang tua itu nggak mau mengungkapkan anaknya tuh cewek atau cowok, tapi bilangnya itu gender netral. Jadi bilangnya babies. Biar nanti anaknya sendiri yang menentukan dia mau jadi cewek atau mau jadi cowok. Dan kemudian ada juga RuPaul's Drag Race. Kalau teman-teman tahu, RuPaul's ini adalah seorang cowok gay yang berpenampilan seperti wanita. Dan dia punya sebuah acara yang disebut dengan RuPaul's Drag Race. Dan acara ini ada sebuah website yang mengadakan research menunjukkan bahwa acara ini benar-benar di-stigmatize LGBT community. Artinya apa? LGBT community itu seolah-olah mendapatkan nilai yang positif, bahkan di-reinforce karena adanya acara ini. Dan yang terakhir, satu lagi. Ada namanya Family Sex Show yang mendorong anak usia 5 tahun untuk mengeksplor sexual pleasure mereka, dan mereka diminta menggambar alat kelamin mereka. Ini baru terjadi di tahun 2022 tahun kemarin. Oke, kemudian saat ini saya mau ngajak teman-teman buat ngelihat sebuah video. Oh, hold on just a minute there, Buster. Dad, I'm supposed to pick up Emily in like 10 minutes. I gotta go. Well, Emily can wait for a little bit, can't she? You got a minute to talk to your old man, don't you? Have a seat. You know, son, you're not a kid anymore. Oh, no, I go to health class, Dad. I already know all this stuff. Well, they don't teach you about everything in health class. Okay, Mr. Smarty Pants? So just listen. When boys and girls get a little older, they start getting interested in one another, right? You know, and non-binary people, agendered, intergendered, FTX, gender fluid people. What? There's more than just boys and girls now, Dad. And they're not girls, they're women. Yeah, okay, sure. Well, my point is that sex is it's a very important decision. How are you defining sex? Sex is different things to different people. I guess when a penis goes into a vagina, What if there's 2 men or 2 women or more? more. How would you define sex with multiple simultaneous partners? Or what if somebody's undergone genital reconstruction or is intersex? No, but I'm just talking about normal, straight. Normal. Come on, Dad. Okay, here we go. Let me ask you this. Son, are you attracted to women? Yes, but I'm young. Is Emily a woman? Biologically. Okay, you're attracted to women. Emily's a woman. So if you were to have sex with Emily, I wouldn't just have sex with Emily. We'd have to make that decision together. Homecoming's not an excuse to ignore consent. I'm not saying to ignore consent. I never said ignore consent. You and Emily, right, consensually decide to have sex. Vaginal? Yes, vaginal. Just 2 of us. How many people do you want? Yes, just the 2 of you, Colin. And I'm playing the traditional male role. Go to homecoming. You seem like you really wanted to talk about this. No, I don't want to talk about anything. Ever again. So I can go. Please do. Out. Thank you. Don't forget your corsage. Hey, Dad. Yeah. How do I look? You look very handsome, son. That's gender coding, but... Get out of my house! Have fun.
Oke, teman-teman, kita baru aja melihat sebuah video di mana kayaknya tuh istilah-istilah makin banyak dan berkembang ya. Nah, kenapa bahasa itu sangat penting? Karena bahasa itu ternyata memberikan power. Dan kata-kata itu bisa membentuk apa yang jadi asumsi kita dan apa yang jadi pemikiran kita. Makanya penggunaan istilah itu pun kita perlu pahami. Nah, kita akan melihat beberapa istilah nih. Contohnya, ada penggunaan seks atau gender yang seringkali digunakan secara interchangeable atau bisa bergantian, padahal artinya berbeda. Seks itu lebih ke secara biologikal, jenis kelamin kita ketika kita lahir, jelas ada male dan female, ada reproductive anatomy dan juga ada kromosom. Dan ini akan berpengaruh termasuk bagaimana pria dan wanita merespons secara berbeda dilihat dari sisi neurologis. Sedangkan gender adalah sebuah sense of identity yang didasarkan pada social expectation atau ekspektasi sosial. Dan kemudian ada yang namanya heteroseksual. Heteroseksual itu adalah orang-orang yang mempunyai ketertarikan seksual pada lawan jenis. Kemudian homoseksual, yang merujuk pada tahap awal ketika seseorang sedang dalam tahap lagi merasa stres atau bingung dengan identitas dirinya, dengan sebagian kesadaran bahwa kata-kata yang digunakan, yaitu homoseksual, biasanya punya konotasi negatif dan belum aware akan adanya istilah ketertarikan dengan sesama jenis. Nah, ini juga istilah yang kita sering kali dengar, yaitu gay. Gay itu adalah sebuah polisemi. Polisemi itu artinya sebuah kata yang mengandung banyak makna. Nah, gay sendiri sebenarnya juga bisa mempunyai banyak arti. Contohnya, gay itu bisa diartikan juga sebagai joyful, carefree, atau bisa juga kalau dijadikan adjektif sebagai gay man, atau yang tadi gay bar, atau bahkan sebagai pejoratif atau ejekan atau ledekan. Jadi bisa aja orang tuh menggunakan kalimat, ih itu gay banget. Nah, itu dari kata gay. Kemudian ada lagi yang namanya sexual identity. Sexual identity ini sebenarnya self-identify, berdasarkan bagaimana seseorang merasa atau dia merasa tuh tertarik kepada apa atau siapa. Dan ini LGBT yang kita seringkali menggunakan. Ini adalah singkatan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah komunitas yang menganjurkan penerimaan terhadap semua jenis orientasi seksual dan juga identitas gender. Nah, ini adalah yang kita pengen pakai, yaitu same-sex attraction atau ketertarikan dengan sesama jenis. Ini merupakan keinginan emosional terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Dan mungkin kita juga sering dengar dengan istilah ini, yaitu gender dysphoria. Ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasakan ketidaknyamanan atau merasakan distress karena adanya ketidaksesuaian antara jenis kelamin secara biologis dengan identitas gender mereka. Nah, ini juga intersex condition. Ini adalah sebuah kondisi medis yang langka di mana seorang anak bisa lahir dengan organ genitalia yang ambigu akibat gangguan hormon. Dan kita mengatakannya bukan intersex person, tapi person with intersex condition. Dan yang terakhir yaitu non-heterosexuality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada semua bentuk orientasi seksual yang tidak termasuk dalam heteroseksualitas. Nah, sampai sejauh ini semoga nggak pusing ya sama istilah-istilah ini. Nah, setelah kita tahu berbagai istilah tadi, ya selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakal lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di media dan media sosial terkait LGBT. Nah, apakah kita mengenali sosok ini? Iya, ini adalah Ragil yang diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier pada bulan Mei tahun 2022 lalu. Teman-teman tahukah kalau misalkan fenomena tentang LGBT ini udah bukan lagi yang kayak Ragil begitu diundang podcast rasanya heboh? Nah, kita akan berkenalan dengan Dylan Mulvaney. Dylan Mulvaney ini siapa? Dylan Mulvaney ini adalah seorang TikToker yang mendokumentasikan perjalanannya selama setahun ketika dia bertransisi dari seorang pria menjadi wanita. Jadi dia bikin di TikToknya setiap hari, day one, perubahan dia, day two, day three, dan seterusnya selama setahun. Dan saat ini TikToknya udah mempunyai pengikut lebih dari 10,6 juta
followers. Dengan total likes-nya sampai 481,1 dan view-nya 1 miliar,395. Itu betapa berpengaruhnya si Dylan ini. Dan bahkan di TikTok's Discover List, dia termasuk 50 content creator yang membuat global impact. Bahkan Dylan Mulvaney juga memenangkan Streamy Award for Breakout Creator di tahun 2023 ini. Dan estimated creator fund itu adalah jumlah dana yang dia dapatkan sebagai content creator di TikTok sekitar $27.909 US dollar sampai $55.819 US dollar. Apalagi yang hebat dari si Dylan ini? Dylan pernah diajak untuk bertemu dengan Presiden Biden. Apa yang diobrolin di sana, dia menyampaikan bahwa menurut dia orang-orang dengan kekuasaan dan otoritas merancang undang-undang dan peraturan yang dengan sengaja merugikan transgender, terutama buat anak-anak transgender. Contohnya, mengecualikan orang-orang transgender untuk berpartisipasi dalam olahraga atau mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Dan beberapa orang yang transgender ini bahkan ingin menentukan di mana mereka bisa menggunakan kamar mandi. Nah, inilah yang terjadi dan di akhir percakapan itu ternyata Biden menyetujui apa yang disampaikan oleh Dylan dan menurut dia nggak seharusnya orang-orang transgender ini merasa kesulitan. Nah, setelah pertemuan ini, apa yang terjadi dengan kehidupan Dylan? Dylan menjadi semakin kaya. Dia mendapatkan $1 juta hanya dari endorsement di tahun ini. Dan dia jadi promosiin berbagai macam merek yang terkenal. Dan setiap kali dia posting, dia bisa sampai dapat $50.000 US dollar. Jadi pendapatannya dalam setahun bisa nyampe $1 juta, 1 juta US dollar. Dan itu didapatkan dengan mudah. Dan dia mendapatkan peningkatan follower sampai 2 kali lipat dan pendapatan tahunannya lebih dari $10 juta dalam beberapa tahun. Jadi, dia adalah seorang influencer yang mempromosikan untuk menjadi trans, mempromosikan value tentang LGBT, dan masih dapat banyak duit juga. Nah, nggak hanya Dylan, ada lagi seorang influencer di TikTok, dan dia menargetkan anak-anak. Kita akan lihat sebentar ya videonya. Hey kids! Hi kids! I want to talk to the kids. Hey kids! Hi kids! Hey kids! Hi! It's good for children to see LGBTQ lives. Your parents screwed up. If you need a family, you can come hang out with me. Luar biasa bukan? If you need a family, you can come out, hang out with me. Bagaimana dia mengundang dan dia secara khusus menargetkan anak-anak. Bayangkan kalau ajakan ini didengar oleh mereka yang keluarganya berantakan atau mereka yang sedang bergumul dengan identitasnya, mereka yang nggak punya support system yang sehat, mereka yang sedang dalam masa usia mempertanyakan jati diri, apa yang bakal terjadi? Dan semakin lama orang-orang juga semakin terbiasa untuk melihat konten LGBT maupun yang kayak tadi yang trans ataupun drag queen. Nah, di Swedia bahkan pemerintahnya memberikan $175.000 untuk mendanai drag queen story hours untuk anak-anak. Jadi mereka diundang ke perpustakaan atau ke sekolah, drag queen ini yang memberikan storytelling. Dan apa yang disampaikan pesannya? It's okay to be different versinya mereka. Dan nggak sampai di sini aja. Ada seorang di British yang cukup terkenal namanya Mylene Class. Dan dia tahun 2021 kemarin mengadakan pesta ulang tahun buat anaknya yang berulang tahun ke-10 tahun dengan tema RuPaul's Drag Race yang tadi kita sempat lihat beritanya juga. Jadi si Mylene ini menggunakan halamannya buat mereka ngadain pesta ulang tahun. Si Hero, nama anaknya ini juga dikasih special cake dan juga bahkan menerima pesan yang spesial dari Drag Race UK Season 2 Queen, yaitu Bimini. Dan bahkan di dalam berita ini juga si Hero bilang kalau Bimini ini adalah idolnya dia.
Coba bayangkan seorang anak usia 10 tahun mengatakan seorang drag queen adalah idolnya dia. Dan selain ini, kita pun tahu berbagai lagu yang populer ini. Lady Gaga, Born This Way. Gak peduli dia mau gay, straight, bi, lesbi, transgender, I'm on the right track. Kemudian ada Lowell, LGBT, yang disamakan dengan LOVE. Dan yang terakhir tentu kita sering dengar Angel Baby. Dan Troye Sivan ini sendiri mengatakan tujuan dia membuat lagu ini adalah supaya membuat love struck mega pop gay power ballad. Nah, kita udah ngeliat sejauh ini, apakah masih ada lagi? Tentu, masih banyak lagi media yang digunakan. Gak hanya YouTube, TikTok, Iki, Netflix, bahkan ada platform yang namanya Gaga Ulala. Gaga stands for gay, Lala itu artinya lesbian. Dan ini adalah platform yang khusus fokus pada LGBT content. Platform ini dibentuk pada tahun 2016 dan bermula sebagai ASEAN Streaming Platform for LGBTQ. Dan sekarang jadi apa? Sekarang jadi the Global LGBTQ plus BL, yaitu Boys Love Streaming Platform. Perkembangannya tuh benar-benar pesat banget. Sekarang ini mereka udah punya lebih dari 1.600 judul film. Mereka bahkan udah memproduksi dan menjual lebih dari 60 film dan berpartnership dengan 30 streaming service lainnya. Dan pada tahun 2022 aja mereka udah punya member lebih dari 2,5 juta orang dan tersebar di 235 negara. Dan di tahun 2022 sendiri peningkatannya sampai 96% dalam pendaftaran. Dan pengguna aktifnya lebih dari 1 juta dalam bulanan. Dan mereka mendapatkan peningkatan 218% dalam jumlah waktu menonton. Dan itulah hebatnya si Gaga Ulala, dan itu 2022. Pas 2020 ketika pandemi, inilah yang terjadi. Pertumbuhannya juga sangat-sangat pesat. Membernya bertambah sampai 212%, subscribernya sampai 234%, watching time-nya bertambah 60%, traffic-nya sampai 105%, first time subscribernya bahkan bertambah sampai 80%. Itu baru film. Ada apa lagi di dalam media ataupun media sosial yang memberikan indoktrinasi tentang LGBT? Masih ada lagi His Man. Nggak hanya season 1, tapi berlangsung sampai season 2. His Man ini apa? His Man ini adalah sebuah variety show dari Korea Selatan tentang dating antara cowok dengan cowok. Selain itu, di Thailand juga ada drama BL atau Boys Love. Nah, apakah berarti sampai di sini cuma film doang? Tentu saja tidak. Masih ada lagi. Jadi di Thailand itu dari drama Boys Love tersebut, para pemainnya itu yang jadi pemain utamanya dibikinin konser, fan meeting, dan juga masih dibikinin merchandise seperti photobook, PC yang seperti biasa dikoleksi oleh anak-anak yang suka mengikuti K-pop. Dan ini konser yang global, artinya nggak cuma di negara Thailand doang, tapi juga ke negara-negara lain. Dan bahkan punya berbagai merchandise seperti kaos, light stick, selimut, folder, photocard, postcard, photobook, dan macam-macam. Dan gak hanya di sini doang, pemeran-pemeran drama ini juga di-ship atau dipuja sebagai pasangan di real life-nya juga. Jadi nggak cuma di dalam dramanya, tapi di real life-nya juga. Dan tentu saja ini jadi kesempatan buat agensi mereka meraih keuntungan lebih banyak lagi. Nah, jadi mereka ini udah dijadikan sama seperti idol K-pop. Dan hal-hal kayak gini, walaupun kita pikir ya, nggak viral, kayaknya nggak pernah dengar. Tapi sebenarnya ini tuh rame banget. Dan bahkan tuh ada komunitas-komunitasnya, ada support grupnya buat mereka yang sama-sama menyukai pasangan boys love yang sama. Dan ada channelnya untuk drama-drama Thai ataupun Chinese yang boys love di Telegram maupun aplikasi lainnya. Nah, kira-kira apakah masih ada lagi? Masih. Masih ada lagi animasi tentang LGBT. Saya bahkan tahu tentang animasi ini dari klien saya, anak SD kelas 5 di Australia dia tinggalnya, dan dia kasih tahu kalau teman-teman kelasnya semua pada nonton film ini.
Dan dia stres banget karena dia nggak suka, dia tahu pemeran utama dari film ini adalah lesbi. Sedangkan teman-temannya semua nonton film ini, dan kalau dia nggak nonton, dia bakal dijauhin sama teman-temannya. Dan itu bikin dia stres sampai nangis. Nah, setelah animasi, ada apa lagi? Ini adalah game PC tentang Pride Run. Tentu kita udah tahu ya arahnya kemana. Udah lagu, segala macam, film, movie, animasi, game, masih ada lagi. Ini adalah aplikasi dating khusus buat lesbi dan juga gay. Mereka yang punya ketertarikan dengan sesama jenis. Nah, sampai sini kayaknya udah banyak banget ya media dan media sosial yang sebenarnya mendoktrinasi kita dengan konten-konten LGBT. Kayaknya udah kali ya? Enggak, masih ada lagi teman-teman. Tentu tahu ya, ini lambang apa? Ini lambang Twitter. Selain Twitter, ini lambang Wattpad, dan juga ini Archive of Our Own. 3 platform ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat alternate universe, yaitu sebuah cerita yang jadi imajinasi sang penulisnya tentang pasangan-pasangan ini. Nah, tadi kita sempat lihat pasangan dari drama Thailand yang dibikinin merchandise segala macam. Nah, itu juga dibikinin cerita lagi. Jadi kayak cerita lanjutan dari dramanya, ataupun cerita baru dengan 2 orang ini sebagai tokoh utamanya, dan tentu saja genrenya adalah boys love, romance. Dan ini dapat ditemukan di 3 aplikasi tadi. Tapi masalahnya nggak cuman hanya yang tadi, yang memang jelas-jelas bermain di boys love, tapi bahkan idol K-pop pun dibikinin cerita alternate universe. Nah, yang di pojok kanan bawah ini adalah anggota boyband BTS yang dibikinkan cerita romantis tentang mereka berdua. Jadi itu benar-benar amazing banget perkembangannya. Bahkan nggak hanya itu aja. Jadi ini tuh bikin alternate universe-nya aja nggak berlaku hanya di platform digital, bahkan benar-benar dicetak sampai buku buat dijual. Nah, satu lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Welkom bij Gewoon Bloot. In Gewoon Bloot gaan volwassen mensen geheel uit de kleren, zodat wij er wat van kunnen leren. Deze kinderen uit groep 7 en 8 mogen aan hen alles vragen over hun blote lichaam. En vandaag hebben we als gasten transgenders. Het gaat echt om het gevoel wat je van binnen hebt. Ja, en dat gevoel, dat kan je gewoon hebben, maar daar kan je ook iets mee doen. Zoals ik ook een operatie heb gedaan. Maar je kan ook transgender zijn en geen operaties ondergaan. Zie heb ik wel wat in mijn broek, maar ik heb nog steeds een vulva. En daar voel ik me niet prettig bij. En vandaar dat ik dan poseer in mijn boxer met mijn pekker erin. Vaginaplastie. En wat betekent dat? Dat je dus zeg maar van het mannelijk geslacht, je laat het dus ombouwen naar het vrouwelijk geslacht. Op het eerste moment denk je, huh? En op het tweede moment denk je, oh, het is eigenlijk best normaal. Het is eigenlijk gewoon heel normaal. Dus het is niet alleen per se alleen man en vrouw. Daartussen zit gewoon ontzettend veel. Nadat je een operatie hebt gehad. Anne-Chris, hoe voelde dat? Ken je het woord euforisch? Nee. Oké, dat is echt heel blij. Echt heel blij. Ik werd wakker en ik wist dat ik geen borstje meer had, dat het plat was, dat het was zoals ik altijd heb gewild, zoals ik me van binnen voel. Ik was echt tot plafond, zeg maar door het plafond vrolijk gewoon. Het is een soort van dat je vliegt. Ja. Ja, je bent daar gewoon super blij. En Dat wil ik ook. Misschien. Oke, mungkin agak bingung dengan bahasanya. Ini adalah reality show di Belanda. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka mengundang beberapa anak usia 10 sampai 12 tahun. Buat apa? Mereka datang buat melihat yang tadi, para transgender. Dan para transgender itu ditampilkan secara naked atau telanjang, dan anak-anak itu boleh melihat dan mengajukan pertanyaan. Dan setelah di interview ke mereka, tadi salah satu anak itu kan bilang, ya awalnya iya, jijik gitu, geli, apaan sih itu. Tapi lama-lama mereka menganggap itu hal yang biasa. Bayangkan betapa mengerikannya LGBT movement itu. Salah satu trans itu tadi pas ditanya, gimana rasanya setelah kamu operasi kayak gini? Wah, rasanya senang banget, relief banget, lega banget, bahagia banget. Dan itu adalah pesan yang disampaikan ke anak-anak ini, bahwa nggak hanya ada pria dan wanita, tapi ada banyak hal-hal lainnya.
Nah, jadi teman-teman sejauh ini kita ngelihat gimana berbagai media dan media sosial sangat aktif dalam menyebarkan perilaku LGBT. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Yang sebenarnya sedang terjadi adalah sebuah hidden agenda. Melalui apa? Melalui intense exposure. Kayak tadi kita ngelihat bener-bener hampir berbagai media, banyak banget jenis media maupun media sosial yang digunakan untuk memberikan konten-konten mengenai LGBT. Dan itu terus-menerus ada. Kemudian menjadi apa? Desensitization. Artinya apa? Yang tadinya mungkin buat kita, geli, apa sih itu, nggak jelas, itu, aduh, nggak banget deh. Karena itu diekspos terus-menerus, kita sama-sama menganggap, oh, biasa ya. Dan itu membuat sensitivitas kita, kepekaan kita, ataupun yang tadinya jadi standarnya kita, lama-lama jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh apa yang diekspos ke kita. Dan berakhirnya apa? Berakhirnya dengan normalization. Jadi dianggap sebagai hal yang normal. Dan ini tuh tadi sempat disebutkan juga sama Pak Iwan tentang filter bubble effect. Tapi masalahnya guys, teman-teman, gak hanya tentang kita yang cari konten, bahkan ketika kita nggak nyari konten pun, hal ini bisa tetap membuat kita terpapar. Contohnya gimana? Ada seorang influencer atau selebgram di Instagram yang sehari-harinya daily-nya itu memang share-nya tuh lifestyle-nya dia, makanan, endorsement, dan lain-lain. Bener-bener gak ada hubungannya sama dunia LGBT ini, enggak. Tapi ketika pandemi, berubah. Kenapa berubah? Karena dia nonton salah satu drama Thai tentang boys love, dan sejak itu dia mulai memberikan konten-konten tersebut di platform Instagramnya dia. Jadi yang tadinya kita follow dia karena dia menunjukkan lifestyle-nya dia, ada hal-hal menarik yang bisa dilihat, kemudian dia mulai membagikan hal-hal mengenai itu tadi drama boys love tersebut. Dan itu diekspos terus-menerus, dia menceritakan bagaimana kebahagiaannya bisa nge-ship pasangan boys love tersebut. Dia membagikan kebahagiaannya bagaimana fangirling itu membuat dia less stress. Jadi bahkan walaupun kita nggak ngikutin konten-konten LGBT secara khusus, kadang-kadang bisa ada hal-hal seperti ini yang membuat kita terekspos. Nah, tadi kan kita mengatakan bahwa ini dinormalisasi. Sebenarnya apa yang dinormalisasi, apa yang dijadikan biasa? Teman-teman, ini adalah berbagai tindakan penyimpangan seksual. Kalau ditanya, ada nggak sih orang yang bangga atau berani mengucapkan ke dunia ini bahwa dia punya ketertarikan seksual terhadap elderly atau orang tua, atau punya ketertarikan seksual terhadap mayat, atau bahkan terhadap binatang? Ada nggak sih mereka yang meminta kesamaan hak karena mempunyai ketertarikan seksual ini? Enggak. Karena sebenarnya apa yang sedang disampaikan oleh LGBT movement itu adalah ketertarikan sesama jenis yang merupakan sexual deviation ataupun penyimpangan, tapi diselewengkan menjadi tentang apa? Tentang human rights. Jadi apakah benar? Tentu saja tidak. Karena ini adalah tentang tindakan penyimpangan seksual. Jadi LGBT movement ini bukan tentang human rights, tapi menormalisasi tindakan penyimpangan seksual. Nah, ini merupakan kalimat yang sangat menarik yang saya temukan di laporan LGBT Nasional Indonesia yang terbit di tahun 2014. Di laporan tersebut dibilang, diperlukan pelatihan buat aktivis LGBT mengenai urusan media dan juga pelatihan bagi pekerja media mengenai permasalahan LGBT, disertai dengan pendekatan lebih strategis untuk hubungan media. Dan teknologi dan informasi dan komunikasi digunakan oleh individu maupun organisasi LGBT untuk menyebarkan informasi dan mengembangkan serta menampilkan materi budaya meskipun mereka menghadapi beberapa masalah, ada pemblokiran situs web dan lain-lain atas desakan pemerintah. Tapi mereka menekankan media menunjukkan potensi untuk mendorong pengembangan komunitas LGBT. Jadi ini udah jelas banget agenda dari mereka dengan menggunakan media untuk membuat LGBT movement ini tuh semakin mengindoktrinasi, semakin meluas, semakin berkembang. Nah, buat yang ini kita lihat sekilas, ini adalah jumlah pemakai internet di Indonesia. 99,51%
itu menggunakan internet lewat smartphone-nya. 80% mengecek HP dalam waktu 15 menit setelah bangun tidur. Dan 83,25% menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Dan berdasarkan konten yang sering diakses, video online menempati urutan paling pertama. Dan data selanjutnya ini kita juga mau lihat sekilas aja. Ini adalah umur dan juga pendidikan dan juga jangka waktu yang digunakan ketika menggunakan internet. Jadi anak-anak yang berusia 13 sampai 18 tahun, 98,2% udah menggunakan internet. Bagi yang berusia 19 sampai 34 tahun, 97,17% menggunakan internet. Dan dua jenjang usia ini adalah yang paling tinggi. Dengan lama pemakaian internet, sebanyak 63,74% itu menggunakan internet selama 1 sampai 5 jam. Dan waktu yang dihabiskan untuk bersosial media paling nggak 1 sampai 2 jam. Dan 25,14% itu 2 sampai 3 jam. Jadi data ini tuh mau bilang apa? Data ini tuh mau bilang, ini loh segini banyaknya waktu yang kita habiskan buat internet, buat sosial media, dan banyak yang pakai. Dan ini salah satu cara movement tadi mengindoktrinasi agenda mereka lewat media, dan waktu yang kita habiskan buat media segitu banyaknya. Nah, artinya apa? Artinya semakin tinggi juga kesempatan untuk terpapar dengan konten-konten terkait LGBT movement. Dan terpaan media yang secara simultan akan memberikan gambaran dan juga pengaruh pada persepsi pengguna media sosial. Dan gak sedikit hasil penelitian dan studi yang menunjukkan bahwa seseorang bisa tertarik dan join dalam LGBT movement termasuk aktivitasnya karena terpengaruh oleh media sosial. Nah, ini adalah core konsep yang kita perlu pahami mengenai stages of awareness dari stages of awareness ketika seseorang bertemu atau punya feeling tentang homosexual feelings. Nah, yang pertama yang pasti muncul adalah psychological unacceptance. Tadinya tuh dia nggak bisa nerima. Ini perasaan apa sih ini? Ini tuh berbeda dengan apa yang dia tahu selama ini. Ini berbeda dengan value-value dia selama ini. Jadi buat dia tuh, ini tuh masih sulit untuk diterima. Dan kemudian ditambah lagi dengan perasaan dia yang mungkin dia juga ngerasa nggak fit dengan sekitarnya. Dia ngerasa bingung, dia ngerasa nggak cukup baik. Nah, ditambah lagi ada underlying factors. Dan ini adalah sesuatu yang subconscious, artinya tidak terlalu disadari. Dan kemudian setelah melewati itu, setelah stages pertama akan muncul first transition. Dalam first transition ini, apa yang tadinya unconscious, mulai masuk ke conscious level, mulai disadari. Ketika mulai disadari, muncul cognitive acceptance. Artinya apa? Artinya seseorang mulai menerima, oh kayaknya aku punya perasaan homoseksual nih, kayaknya aku punya ketertarikan sama sesama jenis nih. Tapi di saat ini dia juga masih mulai bingung, walaupun secara kognitif dia terima, tapi ya dia tahu secara value-nya dan lain-lain tuh masih belum bisa terima. Nah, sebelum masuk ke second transition, apa yang terjadi di second transition ini, dia akan mulai mencari dukungan. Gimana caranya? Dia akan mencari dukungannya di internet. Dan ketika dia mendapatkan dukungan tersebut, maka sampailah dia ke stages 3, yaitu psychosocial acceptance. Dan 3 hal ini hanya muncul bila ada perasaan yang gak enak, disturbing, yang muncul ketika dia mempunyai perasaan ketertarikan dengan sesama jenis. Jadi contohnya, kita tuh pasti punya rasa tertarik dengan sesama jenis, kayak misalkan saya, lihat Gal Gadot yang keren, yang elegan banget. Nah, itu salah satu contohnya ketertarikan sesama jenis. Tapi kalau misalkan setelah itu muncul disturbing feelings yang gak biasa, nah maka stages-stages ini bisa muncul. Nah, kita akan lihat lebih jauh sedikit lagi ya. Nah, kita semua pasti punya early childhood experience, pengalaman masa kecil, dan itu salah satunya attachment issue. Dan ini dibentuk oleh pengalaman pas masa lalu, dinamika dengan keluarga, dan juga social condition. Ini adalah underlying ethological factors atau hal-hal yang ada di bawah tadi yang subconscious itu yang akan mengkontribusi terhadap konsekuensi non-seksual dari non-heterosexuality yang tadi, yang selain heteroseksual. Dan ini akan membawa kemana? Anggap setelah dia mengalami semuanya ini, dia ada di posisi A.
Nah, ini adalah di posisi A di mana dia pertama kali menyadari bahwa dia punya perasaan ketertarikan terhadap sesama jenis atau punya perasaan atas gender dysphoria. Kemudian, jika dia mulai mencari naratif atau ideologi kayak tadi, kamu memang terakhir seperti ini, itu adalah hal yang natural, Tuhan tuh menciptakan kamu seperti ini. Itu akan membuat yang namanya cognitive dissonance, yang artinya ada perbedaan atau gap antara apa yang dia pikirkan, apa yang jadi value-nya dia dengan apa yang dia dapat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ketika udah mulai muncul dissonance, kan pasti gelisah. Ketika gelisah, dia mulai mencari cara untuk membuat dia tenang. Jadi dia ngapain? Dia mencari dan tanda kutip pembenaran, yaitu dengan mencari atau membaca orang-orang yang merasa punya perasaan yang sama kayak dia dan mengidentifikasi diri sebagai orang yang ada di posisi tersebut. Dan apa yang terjadi? Ini adalah orang-orang yang self-identify, yaitu mengidentifikasinya dirinya sendiri sebagai LGBTQ dan lain-lain, dan juga being open about it, bahkan hidup sebagai orang-orang dengan tindakan LGBT tadi. Tapi bisa juga dari A ini sampai ke C, yaitu dia mempunyai pengalaman atau perasaan non-heteroseksual tadi, tapi tidak mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, itu bisa dilihat dari yang tadi, early childhood, attachment issue, dan lain-lain. Nah, kita akan melihat risk factor tersebut. Yang pertama, unhealthy attachment style. Itu apa? Jadi attachment style itu ada 4 macam. Yang pertama secure. Secure itu yang merasanya aman. Secure itu adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang baik dengan orang tuanya, mempunyai positive view atau pandangan yang positif tentang dirinya sendiri, dan juga dengan orang lain, dan juga orang yang independen. Kemudian ada yang anxious. Anxious itu adalah orang-orang yang punya pandangan yang negatif tentang dirinya sendiri, tapi pandangan positif tentang orang lain. Dan dia orang yang dependen, takut kehilangan relasi. Kemudian ada lagi avoidant. Avoidant itu punya positive view tentang diri sendiri, tapi negative view tentang orang lain. Akhirnya dia menjadi independen dan menjadi mengandalkan orang lain. Dan yang terakhir adalah disorganized. Nah, disorganized ini negative view tentang orang lain, juga negative view tentang diri sendiri. Angka persentase ini apa? Yang bagian atas ini adalah angka persentase jenis attachment style bagi yang heteroseksual. Buat yang non-heteroseksual, 60%-nya ada di anxious attachment style. Dan masalahnya, apa yang menjadi attachment style caregiver utama kita atau figur signifikan utama kita, bisa orang tua atau pengasuh ketika kita bertumbuh, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana si anak ini nanti akan mengembangkan attachment style dia terhadap lingkungannya. Bahkan ini bisa terjadi tanpa disadari oleh siapapun. Nah, akibat dari attachment style ini bisa ngaruh kemana? Bisa berpengaruh ke brain development. Ibu Sylvia, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya. Ya, oke. Ini udah mau habis kok, tenang. Oke, jadi ke brain development. Brain development ini ada yang namanya instinctive brain yang ketika kita lahir tuh udah ada. Kemudian ada emotional brain yang muncul ketika dan mulai terbentuk ketika berusia 5, dan ini adalah parental instinct, emotion, dan juga relationship. Dan yang terakhir adalah thinking brain yang ternyata baru mulai matang di usia 25. Ini adalah munculnya logika dan juga pemikiran-pemikiran abstrak. Nah, pertanyaannya, mana yang paling terefek dalam case non-heterosexuality? Tadi kita lihat tentang instinct brain kan. Instinct brain ini juga ada di hewan. Jadi, buat hewan itu tindakan homoseksual adalah sesuatu yang dilakukan tanpa perlu berpikir. Dan buat kawanan dia, kalau misalkan jantan ketemu jantan, itu bukan hal yang aneh. Karena ya itu insting natural. Nah, kalau misalkan dalam kasus yang tadi non-heterosexuality, apakah itu insting, emosional, atau thinking? Jawabannya ke emotional brain. Ini yang sebenarnya sangat terpengaruh ketika seseorang mulai memiliki atau berhadapan dengan kasus non-heteroseksual. Nah, ini perbedaan antara afirmasi yang sebenarnya terjadi di dalam media sosial. Padahal yang dibutuhkan tadi kan secara emotional brain yang hanya dapat disediakan oleh
parents, orang tua, professional mental health, religious community. Sedangkan apa yang dilakukan oleh lawyers dan politician, mereka ke thinking brain. Nah, yang kedua, contributing factors. Ini tuh ada banyak, tapi ini sayangnya waktunya tidak akan cukup. Nah, jadi sebenarnya ada banyak faktor lagi yang bisa berkontribusi terhadap ketertarikan dengan sesama jenis. Dan yang terakhir, tadi kita tentu udah lihat tentang media dan sosial media. Apa yang bisa dilakukan oleh media dan sosial media? Ada yang namanya social learning, yaitu individu bisa mempelajari perilaku dan sikap termasuk terkait dengan orientasi seksual melalui pengamatan dan juga reinforcement. Dan juga internet dan media memberikan paparan terhadap konten seksual yang eksplisit, itu juga bisa membentuk keinginan dan preferensi seksual seseorang. Dan yang terakhir, tentu saja situs porno. Ini bahkan bisa mempengaruhi pemahaman remaja tentang orientasi seksual dan perilaku seksual. Dan yang perlu diingat, kita tidak melawan atau menantang individunya, tapi justru adalah LGBT naratif, ideologi, movement, dan aktivisme. Jadi bukan tentang orangnya, tapi tentang behavior-nya. Nah, sejauh ini yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh media sosial dan media dalam indoktrinasi LGBT. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sylvia untuk pemaparannya. Ya, saya percaya Bapak Ibu semakin melihat, wow, luar biasa ya dampak media ini. Bahkan tadi Pastor Christo menyampaikan, ini bukan agenda tersembunyi lagi, agenda benar-benar terang-terangan gitu ya. Terang-terangan untuk memaksakan kita harus menerima LGBT itu sebagai bagian dalam kehidupan kita, dan kita harus ya bersedia berdampingan meskipun orang-orang itu melakukan seperti yang mereka lakukan saat ini. Baik, kita akan masuk kepada Q&A. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan yang masih mau bertanya untuk Pak Iwan atau Ibu Sylvia, silakan, masih dibuka kesempatan untuk Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat yang ditujukan kepada host Q&A. Oke, pertanyaan pertama. Gen Z dan generasi Alpha sangat lekat dengan sosial media. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau pembimbing untuk menolong generasi muda untuk tidak terkena dampak toksik dari sosmed ini, ya, sebagai konselor mungkin Ibu Sylvia, ya, ini tepat untuk Ibu Sylvia. Bagaimana nih kita menghadapi isu ini? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Buat anak-anak remaja ataupun Gen Z, komunitas itu jadi hal yang sangat penting dan signifikan dalam masa pertumbuhannya mereka. Jadi jawabannya itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mereka punya komunitas yang sehat dan terutama hubungan dan relasi yang sehat dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tadi bisa bangun secure attachment atau attachment yang aman buat anaknya, mereka tuh akan lebih terbuka dengan orang tuanya. Jadi kalau misalkan mereka mau tahu tentang LGBT atau tentang sexual education bahkan, mereka akan merasa aman untuk bertanya ke orang tuanya, mereka akan merasa aman untuk berdiskusi dengan orang tuanya, dan nggak mencari dari internet karena mereka takut tanya ke orang tuanya, atau takut dimarahin, atau takut dihakimin. Justru mereka akan terbuka dengan orang tuanya, sehingga itu justru jadi momen di mana orang tuanya bisa nggak hanya building relationship, tapi juga memberikan edukasi yang tepat dan sehat ke anak-anak. Dari Pak Iwan mungkin sebagai penggiat pelayanan di medsos, apa nih? Ya, sebenarnya kalau sosmed ini kan membatasi sosmed itu susah sih. Hampir bilang nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya, yang pertama memberi pondasi yang positif kepada anak-anak kita. Saya pun pribadi juga mempunyai anak Gen Z dan Alpha. Mereka punya sisi teologisnya masing-masing, berbeda dengan saya yang Gen X gitu. Benar seperti yang tadi Bu Sylvia sampaikan bahwa komunikasi, hubungan, relasi antara orang tua dengan anak juga penting di sini. Kalau kita berbicara secara anak kandung kita ya. Selama kita sendiri memposisikan diri sebagai seorang hakim yang cuma menunggu dia melakukan kesalahan dan kita menghukum dia, ya akhirnya anak kita akan tidak bisa berkoneksi dengan baik, dengan intim dengan kita. Tetapi kalau kita memposisikan diri sebagai sahabat buat mereka tidak akan takut dan tidak akan sungkan untuk ibaratnya
berkomunikasi untuk hal apapun, termasuk hal-hal yang sifatnya private dan ibaratnya sesuatu yang berhubungan dengan seksual. Itu yang paling penting yang bisa kita berikan kepada anak kita sebagai bekal. Dan komunitas juga penting sekali. Jadi ibaratnya, cuma kalau kadang anak-anak sendiri juga kita menemukan komunitas yang tepat juga kan agak susah gitu. Dan sekarang dari gereja juga belum tentu dari gereja-gereja juga mempunyai komunitas yang siap untuk menampung anak-anak kita. Jadi saya rasa sih dari peran orang tuanya yang paling penting di sini dan hubungannya yang tadi seperti Bu Silvi sampaikan. Ya, betul sekali ya. Kita tidak bisa membendung media sosial ini untuk anak-anak kita menerimanya. Jadi memang harus fondasinya ya yang dikuatkan supaya mereka bisa memilah mana yang bisa saya konsumsi, mana yang tidak. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa ya anak-anak muda sekarang banyak yang cita-citanya jadi YouTubers atau selebgram? Apakah ini efek dari pengaruh sosmed yang membuat halusinasi para generasi muda kita? Silakan. Coba ya, saya kasih masukan ya. Ya, satu dari peran algoritma itu juga mempengaruhi sih. Kan kita lihat tuh banyak flexing-flexing yang dilakukan oleh para influencer. Hidupnya enak gitu kan. Kemana-mana ibaratnya dibayarin kan. Bukannya bayar tetapi dibayarin, terus dapat income yang gede gitu kan. Kita sering juga dapat kadang lewat di reel saya itu untuk endosan dari si A, si B, si C gitu kan, itu berapa gitu, satu konten berapa. Nah itu salah satu motivasi yang ibaratnya buat anak-anak muda melihat bahwa itu peluang buat untuk kesejahteraan secara sosial kehidupannya mereka gitu. Itu salah satu yang memicu mereka. Dari algoritmanya dari sosial media masuk ke dalam algoritmanya pemikirannya kita masing-masing. Ya seperti yang tadi istilahnya itu eco filter bubble. Seperti itu. Jadi kalau secara psikologi mungkin Bu Sylvia bisa lebih ngasih masukan yang lebih mantap sih. Kalau dari pengamatan saya dari sosial media seperti itu. Oke, mungkin kalau dari saya boleh sedikit menambahkan, generasi sekarang tuh udah terkenal dengan istilah generasi strawberry. Yang kayak kelihatannya keren tapi tuh gak rapuh gitu. Jadi mereka sangat membutuhkan instant gratification. Kan ngelihat influencer itu tuh kayaknya hidupnya tuh enak banget, cuman cuap-cuap, bikin konten kayak gini gitu, tahu-tahu dapat duit, tahu-tahu terkenal gitu. Jadi seolah-olah hidup tuh kayak mudah banget, dan itu yang bikin mereka semakin semakin pengen jadi kayak gitu, nggak lagi menghargai proses atau kerja keras untuk mendapatkan hasil, tapi ya udah yang penting cepet dapat nih, ada yang instan, ada yang gampang, kenapa enggak gitu. Ya, tambahin juga kalau misalkan kebetulan circle-nya mereka itu ada yang mendukung untuk adanya ini ya, untuk ke arah narsistik, ke celebrity syndrome. Jadi akhirnya akan makin mendorong untuk anak-anak muda Gen Z milenial itu ke arah tadi itu, berusaha menjadi influencer atau menjadi sesuatu yang dianggap keren, beken, terkenal gitu dibanding orang lain. Ya, silakan Arnold untuk baca. Ya, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Apa aja tips-tips yang simpel dan praktikal untuk para orang tua atau orang dewasa sekarang ini untuk melindungi anak-anak untuk menghindari paparan paham LGBT ini? Silakan untuk Ibu Sylvia. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tips yang simpel ya. Kasusnya kompleks, tipsnya kayaknya nggak mungkin simpel sih, Pak. Karena buat menjaga anak-anak ini tetap dalam jalurnya, itu butuh kerjasama berbagai pihak. Nggak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungannya, pertemanannya, bahkan sekolah. Bahkan kalau bisa tuh sampai pemerintah. Karena butuh namanya pendekatan sistematis atau systemic approach yang menjangkau semua aspek dalam kehidupan anak tersebut. Jadi kalau misalkan tips yang simpel buat orang tua,
mungkin bisa dimulai dengan ini dimulai. Jadi bukan cuma satu doang langkahnya. Dimulai dengan membangun yang tadi secure attachment dengan anak. Keterbukaan, intimasi, komunikasi dengan anak tuh bener-bener penting banget terutama di zaman sekarang ini. Jangan sampai anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar daripada bersama dengan orang tuanya. Jadi kalau misalkan dia menghabiskan lebih banyak waktu di layar, tentu aja lebih banyak terekspos dengan konten-konten itu. Kalau lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, ya itu yang akhirnya akan terbangun relasi dengan keluarganya gitu. Jadi tipsnya nggak simpel, jelas sangat sulit dilakukan. Jadi ya selamat berjuang. Dari Pak Iwan ada atau langsung ya? Silakan dari Bu Silvi tadi menjawab, cukup menjawab. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik nih. Fenomena ini kan kebanyakan ada di luar negeri. Kita kan masih tinggal di Indonesia yang masih tabu dan anti banget sama LGBT movement. Ya, kurang banyak berselancar di medsos nih kayaknya ya. Bahwa di medsos Indonesia itu udah luar biasa loh yang bertanya ini ya. Nah, pertanyaannya, seberapa perlu sih saya perlu mengedukasi keluarga dan anak dan ponakan terhadap bahaya sosmed yang salah satunya kartun yang disisipi indoktrinasi LGBT? Ya, saya dulu ya, Bu Silvi. Izinkan saya dulu. Kalau dari pengamatan kami di sosial media, pergerakan mereka tuh sudah masif sekali loh. Jadi seperti pendapatnya Bro Kristo, jadi sudah bukannya hidden agenda, tapi ini sudah propaganda. Jadi kalau propaganda itu sifatnya sudah masif, sudah belak-belakan, dengan berbagai macam berusaha untuk seperti kesannya membuka mata supaya mereka diterima keberadaannya di Indonesia ini. Nah, kebetulan saja secara culture dan secara holistik di Indonesia ini masih cukup kuat dan masih tetap kontekstual gitu. Jadi ya masih tertahan dengan kondisinya itu. Tapi kalau sudah mulai kita berani untuk terbuka sedikit aja ngasih celah ya, akhirnya mau tidak mau dari mereka akan masuk melalui celah yang kita buka itu tadi. Nah, seperti itu sih kalau dari pengamatan. Jadi kalau ibaratnya penting atau enggak, sangat penting sekali. Ya dengan cara apa ya? Kita pun sebagai orang tua atau sebagai yang lebih dewasa kepada anak-anak yang lebih muda, kita bisa aware ke mereka. Dan jangan salah loh, kondisinya anak-anak Gen Z, milenial ini itu punya pendapat belum tentu hal-hal seperti LGBT dan lain-lain itu berdosa. Itu kebanyakan mereka beranggapan bahwa karena banyak mereka terima dari Netflix dan lain-lain contohnya, itu hal-hal seperti LGBT dan lain-lain itu haknya setiap orang, kebebasannya mereka. Bukan sesuatu yang kita tidak perlu kepoin gitu. Jadi ngapain kita ngurusin gitu kalau kesannya gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua ya perlu ngasih toksik yang positif juga ke anak-anak kita atau anak-anak yang lebih muda. Itu sih. Oke, kalau di saya pertama menjawab dulu seberapa perlu, sangat perlu. Yang kedua, memang tadi fenomenanya terlihat seolah-olah di luar tuh lebih banyak. Karena memang di luar kan lebih berani untuk mengungkapkan hal-hal tersebut. Jadi beritanya juga lebih gampang naik. Dan selanjutnya, kenapa itu penting juga? Karena arus globalisasi itu nggak bisa kita hentikan. Jadi yang ada di barat itu pasti akan nyampe ke kita. Dan yang ketiga, sebenarnya fenomena LGBT di Indonesia itu ya tadi karena pengaruh nilai budaya dan agama mungkin ya, jadi nggak terlalu terekspos. Tapi sebenarnya tuh udah sangat banyak. Beberapa bulan lalu saya baru baru ngadain seminar di sebuah sekolah internasional Kristen dan menyebut tentang LGBT, dan anak-anak itu anak-anak SMA sangat terbuka tentang LGBT. Mereka mendukung, mereka bahkan bilang, loh Tuhan kan mengasihi semua orang, kenapa nggak mengasihi LGBT? Dan ada yang secara open di seminar tersebut bilang kalau dia itu lesbi. Jadi ini tuh nggak jauh dari kita. Dan kayak tadi saya sempat mention tentang drama Boys Love di Thailand, di Indonesia itu fanbase-nya gede. Bahkan beberapa kali mereka ngadain konser tuh di Jakarta. Dan itu banyak yang datang. Jadi sebenarnya nggak terlalu terekspos aja, bukan gerakannya itu nggak semasif yang di luar, tapi kitanya yang mungkin nggak terlalu ngelihat. Jadi ya itu jawaban dari saya. Iya.
Oke, jadi seperti fenomena gunung es ya. Kelihatannya kecil di atas, tapi di bawah ternyata udah banyak sekali ya. Dan kita kalau lihat di medsos ada banyak sekali orang-orang yang sangat terbuka dengan hubungan-hubungan mereka, eh, membagikan apa kegiatan mereka dengan pasangan sejenisnya dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Eh, untuk Ibu Sylvia, apa tindakan yang seharusnya dilakukan ketika kita menyadari bahwa kita memiliki ketertarikan sesama jenis, namun di saat yang bersamaan kita belum dapat menerima kenyataan tersebut? Apakah kita semestinya tetap menerima kenyataan tersebut, perasaan itu, atau terus berusaha meyakinkan diri bahwa itu ada hal yang sangat salah? Silakan, nanti selanjutnya Pak Iwan juga boleh jawab ya dengan pengalamannya. Oke, pertama terima kasih buat pertanyaannya dan juga keterbukaannya untuk menanyakan hal tersebut. Kalau saya boleh menyarankan, mungkin ini sekalian promosi jadinya, mungkin boleh konseling. Karena perlu tahu dulu nih yang dimaksud dengan punya perasaan tertarik itu tuh seperti apa. Dan yang tadi sempat saya mention juga bahwa ada underlying factors-nya kan. Ada banyak hal yang akan contribute ke perasaan tersebut yang membuat kita merasa terganggu, yang membuat kita ngerasa, aduh ini perasaan apa sih, ini sebenarnya benar atau enggak, ini boleh diterima atau enggak. Nah itu yang perlu kita gali dulu. Sama seperti tadi kan, LGBT yang kita sedang berusaha jangkau itu adalah orangnya. Dan kita bukan menentang orangnya, kita menentang movementnya, aktivitasnya, ideologinya. Jadi sama seperti itu yang kita approach pun adalah orangnya secara personal, secara individu. Yang kita lihat tuh adalah fokusnya ke individunya, bukan ke movementnya, bukan ke yang lain-lainnya. Jadi kalau misalkan punya support system yang kuat, yang sehat, itu juga akan sangat menolong. Tapi kalau bisa datang konseling akan lebih baik lagi. Thank you. Oke, jadi itu ya. Dan untuk menjawab itu juga nanti yang bertanya silahkan tetap stay sampai nanti sesi keempat karena ada pengalaman-pengalaman dalam pelayanan TLC dengan isu ini. Nah, silakan Pak Iwan, maksudnya dengan pengalaman melayani di ID Clear ya, bukan pengalaman Pak Iwan yang KSJ, bukan ya. Soalnya tadi saya salah ngomong nih gitu ya. Silakan. Saya sempat bereaksi tadi itu. Justru itu. Yes. Sebelum saya jawab, saya ingin nambahin yang jawaban yang pertanyaan sebelumnya. Mungkin yang bertanya itu mungkin bisa follow I Declare, lihat-lihat kontennya yang di I Declare. Kita banyak angkat tentang realita-realita fenomena mereka yang sedang bergumul di dunia LGBT, dan beberapa ada yang DM kami, dan kami angkat jadi konten. Jadi itu sebenarnya fenomena itu banyak sekali ada di Indonesia. Sudah. Oke, terus yang tentang kedua ini, yang kalau yang tentang ketertarikan, ya entah bro atau sis ya, bro and sis saya tahu kalau kondisinya bahwa kondisi saat ini itu berat, atau mungkin spektrumnya memang kalau di dunia begini kan banyak ya, biasnya itu banyak dan arahnya banyak. Cuma yang pertama saya ngomong kalau Tuhan Yesus sayang sama kamu, ya, jadi dia juga pasti mau mendampingi kalian untuk kembali mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Ya, bisa hubungi konseling seperti ke Bu Sylvia atau teman-teman dari Gading Konseling. Dan yang paling penting, berkomunitaslah dengan yang punya support system seperti yang Bu Sylvia itu. Kemana? Ya, Indo TLC salah satunya. Jangan ragu dan sungkan untuk menghubungi teman-teman di Indo TLC yang ibaratnya kepingin transform. Itu Roh Kudus yang ada di dalam hatimu itu sudah menggerakkan. Kalau kamu itu sudah disentil, tuh. Ada sesuatu yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Kalau Tuhan Yesus lewat Roh Kudus sudah menyentil kamu, sudah saatnya kamu juga bereaksi gitu, dengan melakukan tindakan nyata. Seperti apa? Hadir di konseling atau berkomunitas dengan Indo TLC. Di Indo TLC juga ada konseling-konseling juga, Bro Bastian juga salah satu konseling juga kalau misalkan langsung menghubung dengan Indo TLC. Kok saya jadi promosi Indo TLC? Lanjut. Nggak apa-apa, Pak. Oke, ini pertanyaan yang seringkali jadi membingungkan orang sebenarnya. Untuk bagaimana dengan teman-teman yang kuliah di psikologi bisa menjaga standpoint kekristenan, di mana di psikologi sudah tidak disebutkan LGBT itu sebagai penyimpangan, tetapi sebagai suatu alternatif seks. Bagaimana bisa kita mengimplementasikan firman Tuhan, tapi tetap bisa profesional dalam dunia psikologi? Ya, mungkin silakan nih yang ngambil kuliah-kuliah psikologi ya.
Ini saya udah nggak sabar nih buat jawab yang ini. Karena sebenarnya ini salah satu bagian yang masuk ke bahan, tapi karena waktunya terbatas, saya nggak bisa masukin. Jadi sebenarnya ada historinya kenapa homosexuality itu sampai dikeluarkan dari DSM. Jadi kan kita tahu kan semua sepakat bahwa homosexuality itu akan dikeluarkan dari DSM 3. Jadi sejak DSM 3 tuh udah nggak ada lagi. Tapi sebenarnya ada sejarah yang tidak diketahui orang. Sama kayak yang tadi, yang benar itu jarang kan viralnya. Nah, yang benar itu sebenarnya ketika DSM 3 itu mau dibuat, ada gerakan dari Homosexual Task Force. Jadi mereka membentuk sebuah organisasi gabungan dan mereka menekan semua psikiater yang menentang homoseksuality dikeluarkan dari DSM. Jadi itu bukan dikeluarkan atas dasar adanya atas dasar ilmiah atau penelitian, enggak, tapi justru karena orang-orang ini yang punya LGBT movement ini menekan, mengintimidasi setiap psikiater, dan akhirnya ya selama ini yang jadi hasil-hasil ilmiah itu, hasil-hasil penelitian jadi kayak di-cancel kan sebenarnya ketika mereka mengeluarkan homosexuality dari DSM. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan atas dasar ilmiah, tapi itu udah ada unsur politiknya ketika homosexuality dikeluarkan dari DSM. Gitu. Pak Iwan mau menambahkan? Oke. Ini pertanyaannya banyak sekali, waktunya tinggal 5 menit ya, Bapak Ibu. Bagaimana menolong anak-anak atau rekan yang telah ini luar biasa kalimatnya ya, terserang, terjangkit pergaulan dan paham tentang LGBT. Ini berkaitan juga ada pertanyaan yang mirip, yang dia ada teman sekolahnya juga mengalami bergumul KSJ, bagaimana dia menolong. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan, mungkin sama dengan yang tadi ya. Silakan. Oh, siapa dulu? Ibu Oke. aja udah buka. Mungkin dilihat dulu yang dimaksud dengan anak-anaknya itu di usia berapa. Jadi mesti tahu juga karena perkembangan usia tiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Maka kita perlu ngelihat mereka lagi ada tahap di perkembangan psikososial yang mana dan membutuhkan apa. Dan biasanya anak-anak itu mereka tuh belum punya prinsip atau value yang kuat, yang kokoh tentang identitas diri mereka kan. Jadi kalau dibilang punya kecenderungan ke sana, atau jadi tertarik ke sana, atau sampai terjangkit, sebenarnya tuh value-nya atau yang dia butuhkan tuh komunitasnya. Ini ada kasus nyata klien yang saya tangani, anak SMP. Dia ketahuan sama gurunya, punya ketertarikan sesama jenis, cewek dengan cewek, dan dipanggil sama guru BK-nya, tapi sayangnya guru BK-nya kurang bijak karena jadi nyebarin ke guru-guru lain. Nah, si dua anak ini akhirnya dibawa ke konseling, dan ternyata mereka tuh punya background keluarga yang sulit. Yang satu ayahnya abusive, sampai si anak ini tuh sering banget self-harm. Yang satu lagi, orang tuanya tuh nggak pernah present, nggak pernah hadir dalam hidupnya, jadi dia juga sangat kesepian. Jadi dua-duanya ini saling menemukan komunitas, saling menemukan penghiburan dari ya sesama teman ini. Tapi setelah akhirnya mereka konseling, melewati proses, kemudian juga punya komunitas yang sehat, yang kuat, ya itu udah nggak ada lagi ketertarikannya itu. Gitu. Jadi balik lagi, mesti ngeliat konteksnya, ngeliat usianya, kebutuhannya, dan latar belakangnya tuh apa, keluarganya seperti apa. Jadi ada banyak hal yang mesti dilihat dan ditelusuri. Oke. Pak Iwan ada mau menambahkan? Ya. Keren jawabannya. Oke, satu lagi ya, mungkin masih bisa nih untuk satu lagi. Ini ada pertanyaan, tapi kasih pendahuluan dulu. Serem sekali agenda LGBT ini. Saya jujur baru tahu tentang aktor-aktor BL yang hubungannya dimonetize. Yang saya lihat konsumen BL ini bukan cuma cowok, tetapi juga cewek-cewek. Begitu juga di dunia K-pop, banyak banget fans cewek yang suka dengan interaksi sesama idola cowok, bromance, sehingga makin terbuka pasar untuk diuangkan. Bagaimana Kak Sylvia dan Kak Iwan melihat ini? Karena ternyata yang tertarik dengan konten yang menunjukkan SSE juga dari opposite sex. Seperti itu, silakan.
Ya, ini untuk BL sama bromance ini menarik sih. Edikta pernah menemuin beberapa yang konseling ke kami di DM. Baik dari ada yang cowok maupun cewek ya. Mereka itu sebenarnya straight, nggak ada KSJ. Bahkan kami sendiri juga untuk menangani hal ini kan juga tidak semahir teman-teman di Indo-TLC ya, untuk KSJ dan lain-lain. Nah, kami arahkan untuk ke Indo-TLC, mereka tersinggung. Mereka menyatakan bahwa mereka itu jijik dengan orang-orang yang KSJ gitu. Nah, pertanyaan kami sempat bertanya, tapi kok kamu suka dengan bromance, dengan boys love gitu seperti itu. Kenapa kok bisa? Ya karena romantis. Itu something yang menurut saya itu paradoks gitu ya. Jadi mereka suka yang romance yang ibaratnya sesama jenis, tapi mereka menyatakan diri bahwa mereka straight dan cenderung jijik gitu dengan KSJ. Nah, itu sesuatu yang unik. Kalau secara psikologi ya, secara mindset mereka melihat menikmati sesuatu yang awalnya mungkin coba-coba, incip-incip gitu, terus dari temannya berkomunitas, akhirnya menjadi sesuatu yang disukai oleh mereka. Nah, kalau misalkan mereka mau terlepas, salah satunya ya itu tadi, balik lagi, mempunyai komunitas yang positif. Kalau tidak mau dikoneksikan dengan yang Indo-TLC, kami waktu itu koneksikan mereka dengan komunitas-komunitas rohani yang memang terkoneksi dengan I Declare, seperti itu yang kami lakukan di prakteknya. Atau kalau dari secara konselor seperti apa dari Bu Sylvia? Oke, kalau dari saya justru lebih berpikirnya apa yang bikin mereka nyari konten-konten itu, apa yang memuaskan mereka dari konten-konten itu. Terus kalau misalkan mereka emang benar straight, kenapa jadi merasa tersinggung atau jadi kesel ketika mesti diarahkan ke Indo-TLC? Dan mungkin mereka masih bilang, iya straight, nggak apa-apa, orang saya tetap suka lawan jenis kok. Tapi itu akan membuat tadi desensitization. Jadi LGBT ataupun BL itu jadi hal yang normal buat mereka, dan itu kan akan membuat mereka jadi terbuka lagi terhadap LGBT movement. Dianggapnya ya udah nggak apa-apa, itu romantis kok. Ya kan nggak gitu kan. Jadi mereka justru tanpa sadar konsepnya, value-nya tuh sedang berubah dan digeser, digiring oleh media-media ini. Ya, oke, terima kasih. Bahkan banyak juga yang menggunakan ayat Alkitab ya untuk membenarkan bromance-bromancean ini ya. Kisah Daud dan Jonathan salah satunya seringkali dipakai oleh orang-orang yang mau pembenaran untuk kisah cinta-cinta mereka itu. Oke, nah waktunya sudah habis ya. Pastinya sangat menarik ya di akhir-akhir ya, tapi daripada asam lambung naik ya, nanti tekanan darah menurun, kita perlu istirahat, kita perlu makan, tapi jangan lupa untuk nanti bergabung lagi jam berapa ya? Jam 1 kurang, sorry bentar. Arnold bisa tolong? Tapi teman-teman kalau ada rekan gereja misalnya yang wah untuk diundang nanti untuk di sesi 3 dan 4 silakan loh, masih terbuka, silakan supaya semakin banyak orang yang terpapar dengan informasi ini sehingga kita cakap atau punya skill untuk melayani mungkin jemaat di gereja, teman dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sungkan, kasih aja linknya. Yang penting itu benar-benar ya, jangan disebar di media sosial ya. Nanti yang datang siapa-siapa kita nggak tahu ya. Tapi benar-benar ke rekan gereja misalnya yang menurut Bapak Ibu perlu untuk ikut di sesi 3 atau 4 ini nanti. Nggak apa-apa. Oke, nah 12.55 kita akan masuk lagi ke Zoom. Bisa tetap stay, tapi nanti kita akan mulai lagi tepat jam 12.55 untuk sesi ketiga. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Sylvia, Pak Iwan, untuk semua yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sempat disampaikan atau dijawab, ya. Tapi nanti kalau memang ada waktu bisa dijawab lagi atau di kesempatan lain. Baik, ya di sesi 3 masih ada pertanyaan nanti. Oke. Baik, terima kasih. Selamat makan siang. Tuhan Yesus memberkati.